berbohong, selalu berbohong. Abang bilang abang pendeta, padahal pemahaman abang Salah, tentang Alkitab salah. tidak ada. Salah. Takiyah itu bang ya bukan untuk aswaja. Takiyah itu hanya untuk Syiah ya. Jadi istilah apa yang abang pakai itu? Itu adalah istilah Syiah. Ini saya kasih tahu sama Anda apa arti takiyah gitu ya. Saya kasih tahu sama Anda. Takiyah itu dalam bahasa Arab artinya takut. Oke? Bukan dusta, tapi takut. Jadi ini adalah istilah yang biasa digunakan oleh Syiah ya karena dia takut takut dirinya terancam gitu dengan ancaman-ancaman yang datang kepada dia, maka dia bertakiyah melindungi dirinya dengan apa? Dengan cerita yang lain kayak gitu. Ya, jadi itu praktik yang menampakkan kepada sesuatu yang beda keyakinan dengan dia. Itu namanya takiyah, bukan dusta. Makanya kalau nggak tahu lebih baik nanya. Kagak usah Anda mengatakan saya bertakiyah. Takiyah itu bukan untuk aswaja, tapi takiyah itu untuk Syiah. Biar Anda tahu apa arti berbohong dalam bahasa Arab. Bohong itu kadzab, bukan takiyah. Kalau udah dibilang berbohong itu Makanya bang ya kalau nggak tahu ya seperti Kristen ini takiyah tapi nggak tahu artinya. Jadi bang saya mau kasih tahu, nggak apa-apa lah ya. Anda bilang saya bertakiyah karena saya bukan Syiah ya. Tapi saya tegaskan bahwa Anda Kristen dan pendeta adalah kadzab ya, pendusta semua gitu. Ya boleh. Iya, nggak apa-apa, hal wajar kan itu. Karena kamu kan pendusta juga, jadi mengklaim orang pendusta biasanya orang pendusta gitu, Pak. Enggak, karena apa? Kristen dan para pendeta itu adalah al-kadzab gitu, para pendusta. Itu kan Para pendusta itu bang. Kristen kenapa saya bilang dan pendeta ini para pendusta? Gini sebentar bang ya. Kenapa saya bilang Kristen ini para pendusta dengan pendetanya? Contoh pendeta yang tarik perpuluhan. Perpuluhan itu untuk suku Lewi, bukan untuk pendeta. Di sini aja ya jemaatnya dia dustai gitu. Bayar perpuluhan tiap bulan. Tuh ya, tuh salah satunya udah pendeta itu pendusta gitu. aku berdoa untukmu. Apa yang di surga ampunilah Yusuf ini sebab dia tidak tahu apa yang dikatakannya. Aku sudah berdoa sama Bapak di surga, mendoakan Bapak kamu di PI. surga. Sebab kamu tidak tahu apa yang kau ucapkan. Baik bang, saya boleh nanya satu dari ucapan Anda? Boleh. Baik. Boleh. Sebelum surga ada di mana itu Bapak? Bu, tanyalah Bapak itu. Lagi-lagi Anda mau dustai saya kalau kayak gitu. Bapak di surga kata Anda. Sebelum surga itu ada, di mana Bapak itu? PI, kamu udah lebih Gimana jago dari Bapak jawab itu. lah kok macet? Jangan macet dulu. Saya mau tanya dari omongan Anda. Sebelum surga itu ada, di mana? Di mana Bapak itu sebelum surga itu ada? Bapak di surga. Ya, sebelum ada surga di mana itu Bapak? Tanyalah Bapak itu, aku nggak tahu. Ya, kenapa saya harus nanya kepada Bapak? Anda yang ngomong. Anda lah yang harus jelaskan kepada saya karena Anda yang ngomong. Sebelum surga itu ada, di mana itu Bapak? Bapak yang mana kamu tanya? Kata Bapak Anda Jokowi. tadi Bapak di sorga, Anda berdoa kepada Bapak yang di sorga, betul? Ya. Kan gitu. Sekarang saya tanya, sebelum surga itu ada, Bapak yang di sorga itu di mana? Sebelum surga ada? Wah. Enggak. Ya. Di mana? Tanyalah Bapak di surga itu. Saya Di mana tidak Bapak di sorga? melebihi Sebelum kekuasaan Bapak di
sebelum sorga diciptakan, di mana Bapak itu? Yang tahu semua. Ah, macet. Tanyalah. Macet kan Anda taunya cuma ngomong gitu tapi nggak tahu maknanya. Gimana sih Pak, banyak belajar gitu. Ngapain Anda mengikuti orang yang nebeng di surga? Bentar, saya mau tanya Anda, tanya balik gitu. Saya tidak berani mengatakan itu, tidak mendahului kuasa Bapak di surga. Aduh. Kalau kamu PI tahu itu, katakanlah. Pak, Aku nggak tahu. ngapain Anda ngikut orang yang nebeng dari surga? Ngapain? Coba yang Anda ikuti yang menciptakan surga, bukan yang nebeng dari surga. Kalaunya diusir penciptanya, orang yang nebeng itu di mana dia? Kalau Yesus tuh diusir dari surga, Yesus kan katanya dari surga, ya kan kayak gitu. Bapak juga ada di surga. Kalau Bapak dan Yesus diusir yang menciptakan surga, mau kemana dia? Mau kemana? Ngambang-ngambang di pelatar surga gitu. Makanya ikuti, nih saya kasih tahu sama Anda ya, ikuti orang yang menciptakan surga, bukan yang nebeng dari surga, oke? Gitu ya. Siapa itu? Siapa itu? Kan Yesus dan Bapak kata Anda di surga, nebeng di surga itu. Siapa Coba bilang yang diikuti itu yang menciptakan surga, bukan yang nebeng dari surga. Ngapain? Kalau makanya saya tanya kepada Anda, Pak ya, sebelum surga itu diciptakan, bentar, kita tanya jawab. Sebelum surga itu diciptakan, di mana Bapak itu? Tanyalah Bapak itu, bukan orang saya yang jawabnya. Kan macet. Kacau kayak gini ya teman-teman, macet jadinya. Aduh, asal ngomong sih sama saya, akhirnya kena kan gitu. Kenapa ketawa? Jadi Sekarang boleh nggak gantian nanya? Nah, boleh tanyalah. Tanyalah. Baik. Ya, sekarang tanyalah. Anda kan Kristen. Betul? Ya. Nah, sekarang saya mau tanya. Betul. Di mana Yesus memerintahkan jadilah Kristen? Waduh. Kenapa macet lagi? Waduh, kenapa? Jawablah. Mana perintah Yesus jadilah kamu Kristen? Mana? Tidak ada. Ya kalau nggak ada perintah Yesus, ngapain Anda jadi Kristen? Kacau. Iya, kalau nggak ada perintah Yesus, ngapain Anda jadi Kristen? Coba ngapain? Coba asal bunyi aja ente ini. Apa arti Kristen? Apa arti Kristen? Kristen pembangkang Yesus. Ya, Kristen kan Anda gini, coba kalau nanya itu yang jelas Pak ya. Apa arti Kristen menurut bahasa? Kalau arti Kristen menurut saya sendiri pembangkang Yesus. Kalau menurut bahasa katanya pengikut Yesus menurut bahasa. Tapi apa yang diikuti Kristen dari Yesus apa coba? Apa yang diikuti Kristen dari Yesus? Menurut PI apa? Makanya menurut saya Kristen itu pembangkang Yesus. Sekali lagi. Alasannya apa? Teruskan. Alasannya Yesus menyuruh sembahlah Allah. Kristen sembah Yesusnya. Satu. Ini udah membangkang dengan Yesus. Yesus yang mengatakan kalau kamu percaya dengan dia maka kamu hidup seperti Yesus itu hidup. Yesus disunat hari ke-8, tapi Kristen akulupnya ada. 2, udah membangkang dari Yesus. Saya kasih tahu dulu semua alasannya, oke? Kenapa saya sebut membangkang Yesus? Yang ketiga, Yesus kagak pernah contohin makan babi. Yang pernah dicontohkan oleh Yesus adalah makan ikan goreng. Tiba-tiba ya itu babi habis dimakan Kristen. Tuh. 3 udah membangkangnya Kristen dengan Yesus. Oke?
Kata Yesus, ya kata Yesus lagi ya. Bisa nanya aku. Oh ya ya ya. Udah bisa Ya, ngomong. ya udah lah. 3 aja ya kasih ya teman-teman. Sebenarnya banyak. Kristen itu pembangkang Tadi Yesus kan, gitu. Aku tanya dulu boleh nggak? Oh, tanya lagi, tanyalah. Nah, apa arti sunat itu, Pak I? Jangan melalui Alkitab di Wah. bukumu. Jawab dengan bukumu. Sunat, Jangan melalui sunat. Alkitab kau menjawabnya. Nggak boleh dari Apa kita. arti sunat? Sunat, ya, Ya, sunat benar, atau benar. khitan, ya, khitan itu adalah itu tuh burung kau disembelih itu kulupnya, tuh sunat. Gitu. Artinya maknanya sunat itu Iya, apa? iya, itu kan prakteknya sunat kayak gitu. Ada nggak tertulis aja? Ada nggak tertulis di bukumu? Biar saya baca di sini dibuka. Aduh, adakah tertulis di buku saya? Ya jelas banyak di hadis. Coba di hadis berapa? Wah, hadis riwayat Bukhari atau Tabrani juga ada. Ayat berapa? Kok hadis ayat sih? Saya bukakan aja dah ya. Aduh, aduh. Ada nggak? Banyak. Nih Ya, ya. bacakanlah. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Ikhtatana Ibrahimu ba'da thamanina sanah. Indonesia aja, Pak. Waqtatana bil qadum. Nih ya, nih. Bahasa Indonesia aja. Tuh. Ini Nggak usah, Pak. dari hadis riwayat Bukhari ya teman-teman ya. Nih, satu. Nih ya. Nih, hilangkanlah rambut ya kekafiran yang ada pada kamu dan waqtatin berkhitanlah sunatlah ya. Oke, banyak berhamburan di hadis ya, berhamburan banyak. Bentar. Yang mana judul yang mana sih? Mana judul? Bentar Pak. Ada judul katanya. Bentar. Yang mana judul? Judul mana teman-teman? Oke. Nggak ada gitu aja PI. Udah nggak ada Bentar, gitu aja. judul yang mana? Judul yang mana? Bentar Pak. Nggak usah sibuk Bang. Jadi saya jawab dulu sunat itu ya. Kalau sunat Ya. itu kan perjanjian Bapak di surga dengan Abraham. Itu pertandanya disunat. Jadi yang beri sunat itu sebenarnya orang Yahudi, bukan kita ini. Nah itu pertama jawabannya. Iya. Jadi semua perjanjian itu ajaran orang Yahudi lah, Judaism lah itu. Jadi, Masalahnya kayak gini. Saya jawab Pak ya langsung. Saya paham. Masalahnya Islam kagak ikut Yahudi. Tuh. Sunatnya Islam itu mengikuti Abraham, bukan mengikuti Yahudi. Gimana sih ente ya? Sunat itu mengikuti Abraham. Nih dalilnya Quran surah An-Nahl ayat 1, 2, 3. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Enggak ada ikut Yahudi. Enggak ada, tapi ikut Abraham. Paham? Tuh. Jadi kalau yang lain ngikutin sunat itu ikut-ikutan tanpa memahami itu. Itu Dan menurut saya. kalau kami bukan mengikuti Yahudi, bukan mengikuti Yahudi, tapi kami itu sunat itu mengikuti Abraham, bukan mengikuti Yahudi. Karena Islam itu tidak mengikuti Yahudi, dia berdiri sendiri. Apalagi masalah sunat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 124 ya ada perintah kepada Abraham. Makanya ikutilah Abraham. Jadi, salah satunya terus sunat. Udahlah, nanti debat kurir jadinya. Enggak. Nah, jadi makanya Masalahnya kami nggak gini, sunat. masalahnya Yang gini. Bang. Abraham bukan Yahudi. Jangan salah, ya. Abraham bukan Yahudi. Oke? Apa Nah, itu? masalahnya kayak gini. Ente mempertanyakan sunat, sedangkan ente saja kagak sunat. Macam mana? Ya, makanya saya jelaskan.
Lah ngapain Saya ente jelaskan. nanyain sunat sedangkan ente kagak sunat? Kan tadi Abang PI yang bilang masalah sunat. Yesus disunat, kamu nggak disunat. Saya tanyakan kamu apa paham sunat? Ah, kau Iya, bilang iya. ini. Kalau Kan kan sunat gini bang, kalau kami nggak dengar dulu, tenang dulu, tenang. Kalau kami nggak sunat, kami dikasih Tuhan sempurna, jangan kurangin. Jadi kalau Abang PI bersunat, Abang melanggar aturan Bapak di sorga, mengurangin apa yang sempurna diberikannya sama kamu. Itu menurut aku. Waduh. Iya. Gini, Nah, gini. perjanjian- Gini. Makanya Yang kami nggak kagak sunat salah, kebalik Anda. Yang kagak sunat itu yang melanggar kehendak Bapa di sorga. Itu. Dia udah mengatakan, ya dia, bentar dulu, saya jawab. Dia udah mengatakan dia punya perjanjian dengan Abraham. Perjanjian itu kekal secara turun temurun. Oke? Ah, jadi kalau Anda kagak sunat, Anda melanggar kehendak Bapa yang di sorga. Jadi gini. Kata Anda sudah bagus dikasih Tuhan. Ya, bentar dulu. Tadi saya dengerin Anda. Kata Anda sudah bagus tuh dikasih Tuhan. Ya, punya kulup. Ya, tapi Tuhan bilang ya agar kulupnya itu yang dia kasih dibuang. Tiba-tiba Anda mengikuti Paulus. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, Kristus kagak berguna untuknya. Apa ini? Jadi Paulus itu lebih hebat daripada Bapa yang di sorga. Ya. Aduh. Kacau ini Kristen ini emang. Bisa jawab. Tuhan kalian tuh bukan Yesus, Bisa bukan jawab. Bapa yang di surga, tapi Paulus Tuhan kalian tuh. Tanggapi lah. Kali kau TI sama si Paulus. Benci kali kau sama Paulus. Loh, saya nggak benci Paulus, itu kata Paulus di Galatia 5 nomor 2. Iya, itu kan Paulus itu konsep kekristenan, Pak. Dia itu bukan nabi, dia rasul. Konsep kekristenan dari seorang penjahat, pembunuh, pengganggu Kristen dilawat Tuhan jadi pemberita. Coba Itu, gini Pak, dah. rencana. Anda baca dulu sesuai yang saya katakan tadi Galatia 5 nomor 2 coba. Bacain keras-keras. Taruh dulu saya baca ya. Ya, silakan. Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Wah. Kan di situ, ya. Paulus lebih hebat daripada Bapa yang di surga. Jadi Tuhan kalian itu bukan Yesus, bukan Bapa yang di surga. Tuhan kalian itu Paulus. Makanya kalian kagak sunat, kan gitu. Paulus Yesus itu kan orang Israel. Secara adat dari leluhurnya itu udah perjanjian ke Abraham, makanya disunat. Datang di Paulus perjanjian baru. Inilah yang kedua ini. Kenapa mesti disunat? Kamu udah sempurna, dikasih Bapak di sorga, kenapa kau kurang-kurangi? Kan itu bahkan melanggar anugerah yang dikasih Bapak di sorga. Nah, makanya Itu dia lebih hebat dari Yesus. Yesus aja sunat. Kehendak Bapa di sorga juga sunat. Tiba-tiba kata Paulus, kagak usah sunat. Kan gitu. Jadi Paulus itu Tuhan kalian, lebih hebat daripada Yesus dan Bapa di surga. Kalian itu menuhankan Paulus. Sunat itu khusus untuk bangsa Israel, Pak PI. Khusus untuk bangsa Israel itu sunat. Kalau ada pun yang lain-lain itu ikut-ikutan. Baik, Karena sekarang yang saya mau terjadi, tanya, Paulus bangsa apa? Paulus bangsa apa? Bangsa Yahudi, tapi dia berperjanjian- Kata siapa perjanjian Paulus baru. Yahudi? Anda ini nggak baca Bible atau kayak gimana? Yesus itu adalah orang Parisi. Ya, dia itu campuran dari Yunani.
Aduh, makanya jangan dusta sama saya. Yesus itu bukan Yahudi. Yesus itu percampuran Yunani dengan Parisi. Karena wawasannya tidak ada di Alkitab. Ustaz, Nih. Anda buka ya, Anda buka di kitab Anda. Nih. Janganlah, nggak usah lah. Kasihan nanti Pak. Baca dulu biar Anda tahu gitu. Oke? Ini udah saya baca. Bentar itu ya. Orang Israel itu, orang Yahudi. Paulus bukan aplikasi Yahudi. Cici. Tapi Paulus itu adalah Parisi. Ini Anda buka nih, saya bukakannya. Makanya kalau Anda coba Anda baca ya. Ada. Nih. Anda baca Galatia 1 nomor 13 sampai 14 coba. Galatia 1 ayat 14. 13 sampai 14. Ini ceritanya bagaimana Paulus menjadi rasul. Ini kan Ya iya. Paulus mengaku dia 14. orang Parisi. Aduh. Apa artinya Parisi, Bang IPI? Iya, pembangkang. Ya, dia pembangkang. Pembangkang dari ajaran Yahudi itu. Coba Anda buka lagi. Sekali lagi Anda buka. Coba Anda buka kisah para rasul nomor 23 coba. Nomor 6. Kisah para rasul 23 nomor 6. Bacain kencang-kencang dong. Masa lebih tahu saya daripada kau kitab kau itu, Pak? 23 ya. Nomor 6. Nomor 6. 26. Nomor 6 bukan 26. Pasal 23 nomor 6. Oke. Iya, saya baca dulu perikopnya ya, Pak. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang-orang Saduki. Tahu nggak orang Saduki, Pak B? Lanjut dulu. Habisin dulu bacanya. Nah, dan sebagian termasuk golongan orang-orang Parisi. Ia berseru dan dalam mahkamah agama. Katanya, hai saudara-saudaraku, apa kata Paulus? Aku adalah orang Parisi. Parisi dia. Paulus itu bukan Yahudi, dia Parisi. Parisi. Masa lebih tahu saya daripada kau, Pak? Aduh. Parisi. Ya, lanjut baca lagi. Jawab dulu, jangan loncat-loncat. Jangan ngeyel dulu. Betul gak dia orang Parisi? Parisi itu apa artinya? Betul nggak dia orang Parisi? Apa artinya Parisi? Bentar dulu, saya iyakan dulu ya. Betul nggak Paulus orang Parisi? Iya. Apa artinya? Apa artinya Parisi? Anda mengiyakan nggak bahwa Anda salah? Paulus adalah betul orang Parisi gitu. Paulus itu Gimana? orang Israel, tapi menganut aliran Parisi. Iya, orang Israel dari mana? Saya sama Pak, kalau dia orang Israel, maka orang tuanya bakal ketahuan nama ayah dan ibunya. Paulus itu bukan orang Israel, dia percampuran Yunani yang menganut Parisi. Di mana tunjukkan sama saya. Paulus keturunan Yahudi. Coba tunjukkan sama saya di mana ayatnya. Paulus keturunan Yahudi. Nama ayahnya siapa? Nggak ada kan?
Nggak ada. Udah, Anda nggak usah bantah saya. Saya pasti ambil di kitab Anda. Ya, Pendeta Yusuf PI lebih tahu daripada Anda. Ya. Gitu. Farisi aja nggak paham. Hmm. Orang siapa itu? Paulus itu orang Israel, tapi beraliran Farisi dia. Iya, kalau dia orang Israel, saya mau tanya siapa nama ayahnya? Itu Farisi. Bentar, saya mau tanya. Kalau dia orang Israel, siapa nama ayahnya? Ustaz nggak ada ilmu, tak? Nggak ada ilmunya, tak? Bentar, saya mau tanya. Anda jangan modal membual sama saya. Kalau dia orang Israel, siapa nama orang